Kali ini catatan astral akan membawakan cerita tentang seorang yang melakukan perjanjian dengan jin untuk sebuah kekayaan. Inilah kisahnya. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Carek dikenal sebagai seorang yang kaya raya di kampung tempat ia tinggal. Rumah megah dan mobil mewah ia miliki. Ia mempunyai beberapa toko kelontong dan beberapa peternakan sapi dan ayam yang membuatnya kaya raya. Awalnya ia hanyalah seorang penjual sepatu di pasar di kampungnya. Ia harus berangkat pagi dan selalu pulang larut malam. Dulu kondisinya sangatlah serba kekurangan. Bahkan untuk makan pun ia tak jarang harus berhutang ke warung yang dimiliki tetangganya. Namun keadaan sekarang sangatlah berbeda. Dulu Carek dikenal sangatlah ramah dan senang bergaul dengan tetangganya. Tapi saat ia sudah menjadi kaya, ia dikenal menjadi pribadi yang sangat tertutup dan jarang sekali berbaur dengan warga. Rumah miliknya pun selalu tertutup rapat dan selalu diawasi oleh 2 orang penjaga dan selalu tak mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya. Warga menyadari kekayaan Carek dimulai sejak ia selalu tak menampakkan dirinya selama 1 bulan penuh. Dan pada saat itu lapak tempat ia menjual sepatu pun selalu tertutup. Saat itu warga selalu bertanya-tanya di mana keberadaan Carek kala itu. Hanya terlihat istrinya saja yang selalu berbelanja ke warung untuk keperluan sehari-harinya. Warga selalu menanyakan keberadaan Carek pada istrinya yang selalu tak terlihat. Namun istrinya selalu menjawab bahwa Carek sedang merantau keluar kota karena Carek mendapatkan pekerjaan di sana. Warga pun tak menaruh curiga dengan perkataan istri Carek itu. Namun di suatu malam saat warga sedang melakukan ronda, warga melihat seorang pria yang hanya menggunakan celana pendek dengan membawa sejuntai tali di tangannya, sedang berjalan sedikit berlari, yang membuat para warga yang sedang berada di sana pun sedikit curiga dengan gerak-geriknya. Salah satu warga sepertinya mengenali bahwa pria itu mirip sekali dengan Carek. Dan seorang warga pun memanggil pria yang mirip dengan Carek itu. Namun, pria itu malah berlari yang membuat warga tambah curiga. Pria itu berlari dengan kencang mengarah ke rumah Carek. Rumah Carek memang terletak sendiri di sudut jalan sebelum sawah. Dan di sana hanya ada rumah Carek saja. Para warga pun mengejar pria mencurigakan itu. Dan tampak dari jauh, pria itu melompat ke dalam rumah Carek. Warga pun bergegas mencari pria itu di sekitar rumah Carek. Namun tak ditemukan siapa-siapa di sana. Tak lama berselang, istri Carek pun keluar dari rumahnya dan bertanya kepada warga ada apa yang terjadi di luar. Warga pun menjawab bahwa ia melihat pria yang membawa seuntai tali masuk ke pekarangan rumah itu. Dan mirip sekali dengan Carek. Istri Carek pun berkata seolah tak percaya dan berkata lagi
jika Carek sedang berada di luar kota. Setelah beberapa waktu warga di sana tak menemukan siapa-siapa di sekitaran rumah itu. Akhirnya para warga pun kembali ke pos dan meminta pada istri Carek jika terjadi suatu hal, beritahu saja warga di pos ronda dan meminta maaf karena membuat istri Carek bangun dari tidurnya karena suara riuh di sana. Akhirnya para warga pun kembali ke pos ronda. Di sana para warga berdiskusi dan saling menebak siapa pria itu. Dan sebagian besar warga di sana berkata bahwa pria tadi benar-benar mirip Carek. Namun jika benar itu Carek, mengapa Carek harus berlari seolah ketakutan dan membuat warga curiga? 2 hari setelah kejadian itu, akhirnya Carek terlihat kembali dan menyapa semua warga yang ia temui. Carek terlihat kembali dengan penampilan yang berbeda. Jam tangan, kalung dan gelang emas menempel di badannya. 3 hari setelah Carek menampakkan diri untuk pertama kalinya lagi, Carek diketahui langsung membangun 3 toko kelontong di kampung dan kampung sebelahnya. Tak hanya itu, ia juga membeli beberapa lahan untuk dibangun peternakan sapi dan ayam oleh Carek. Warga pun merasa heran dan tak sedikit yang membicarakan Carek. Warga selalu bertanya, dari mana Carek mendapatkan uang sebanyak itu? Carek mengetahui bahwa dirinya selalu dibicarakan oleh warga lainnya. Ia merasa takut dijauhi dan dicurigai oleh warga. Ia pun berinisiatif untuk memberi sejumlah uang kepada warga. Dan pada akhirnya, warga pun tak menaruh curiga kembali pada Carek. Karena Carek juga selalu beralasan bahwa uang yang ia dapatkan adalah uang pinjaman dari bank. Hari demi hari kekayaan Carek terlihat semakin bertambah. Mobil-mobil mewah pun semakin banyak terlihat di halaman rumah Carek. Suatu hari, Carek mengundang warga untuk mengadakan acara di rumahnya. Warga pun datang. Warga pun sangat terbelalak melihat kemewahan rumah Carek. Karena untuk pertama kalinya, warga diizinkan untuk masuk ke rumahnya. Namun ada sesuatu yang janggal. Di halaman rumah Carek, terlihat suatu gubuk yang ditaburi bunga dan membuat perhatian warga tertuju pada gubuk itu. Salah seorang warga hampir mendekat ke gubuk itu dan segera dihalau oleh Carek yang tampak sedikit geram dengan warga yang lancang menghampiri gubuk itu. Singkat cerita, acara pun dimulai dan warga mengikuti acara itu sampai selesai. Selesai acara dan semua warga pulang, Carek segera menutup kembali gerbangnya rapat-rapat. Toko-toko kelontong yang Carek miliki semakin ramai dan ternak-ternak juga semakin banyak, membuat Carek semakin kaya hari demi harinya. Hingga akhirnya tersiar kabar bahwa Carek jatuh sakit. Warga yang mendengar kabar itu berinisiatif untuk menjenguk Carek. Namun, penjaga rumah Carek tak mengizinkan siapapun masuk atas perintah Carek. Warga pun sedikit kesal karena niat baiknya tak disambut dengan baik oleh Carek. Akhirnya warga pun ditemui oleh istri Carek yang terlihat sedang hamil di luar gerbang. Dan istri Carek meminta maaf pada warga karena Carek belum bisa dikunjungi. Setelah itu, warga pun pulang dengan hati yang kecewa dan memaklumi karena mungkin Carek sedang butuh waktu untuk beristirahat sendiri. Hingga satu malam, setelah hari itu, istri Carek berlari keluar rumah sambil berteriak yang membuat warga yang sedang ronda segera menghampiri. Istri Carek saat itu terlihat panik hingga terjatuh beberapa kali. Warga bertanya pada istri Carek apa yang sedang terjadi. Namun istri Carek tak menjawab apapun. Ia hanya menangis histeris saat itu. Suatu hal yang aneh bagi warga saat itu.
Warga di sana berinisiatif mengantarkan kembali istri Carek ke rumahnya. Namun, istri Carek tak mau pulang saat itu. Merasa semakin janggal, akhirnya 2 orang warga bergegas ke rumah Carek untuk melihat apa yang terjadi. Saat itu, pintu gerbang rumah Carek sedikit terbuka dan 2 warga itu langsung masuk ke rumah Carek. 2 warga itu sangat terkejut melihat 3 orang penjaga rumah Carek tergeletak di halaman rumah Carek, dan warga bertambah terkejut melihat Carek dengan tubuh yang kurus kerontang. Carek dengan tubuh yang kurus sedang duduk di depan gubuk tua yang saat itu sempat mencuri perhatian warga di rumahnya. Warga pun mendekat ke arah Carek. Namun, baru beberapa langkah saja Carek berdiri dan berbalik ke arah warga, seraya berkata kepada warga untuk tidak ikut campur dengan urusannya. 2 warga itu merasa suara Carek berbeda. Suara itu sangatlah besar. 2 warga itu mencoba menenangkan Carek, namun Carek dengan tubuh kurusnya segera mengangkat batu yang agak besar dan melempar ke arah warga. 2 warga itu pun panik dan segera berlari untuk meminta pertolongan, dan warga merasa itu bukanlah Carek. Carek nampak dirasuki oleh sebangsa makhluk halus yang jahat. 2 warga itu segera menemui warga lainnya dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Tak lama berselang datanglah Harjo, sesepuh di kampung itu, dan bertanya apa yang sedang terjadi. Warga pun lalu menceritakan hal yang terjadi. Harjo pun meminta agar ia diantarkan ke rumah Carek untuk melihat apa yang terjadi di sana. Harjo pun diantar oleh 5 warga, sedangkan yang lainnya menemani istri Carek yang sedang histeris. Saat Harjo mendekati rumah Carek, ia merasakan hawa yang berbeda. Ia meminta semua warga yang mengantarnya untuk berjalan di belakangnya. Saat Harjo membuka gerbang rumah Carek, Harjo dan warga dikejutkan dengan Carek yang sudah berada di atas rumahnya dan berteriak agar Harjo dan warga tak mendekatinya dan tidak mencampuri urusannya. Harjo merasakan hawa yang sangat panas di sana dan bau yang sangat menyengat. Bau bangkai yang warga dan Harjo cium saat itu. Harjo tak tinggal diam. Harjo melangkah mendekati Carek. Namun, ada sosok dalam tubuh Carek berkata, "Jangan dekati Carek, atau tubuh Carek akan sosok itu hempaskan ke tanah." Harjo segera menundukkan kepalanya dan membaca sesuatu, hingga akhirnya tubuh Carek seperti terkunci dan memerintahkan warga untuk segera membawa Carek ke tempat yang aman. Warga segera berlari ke atap rumah Carek dan membawa Carek ke bawah. Setelah Carek dibawa ke bawah, Harjo terkejut melihat mata Carek yang putih dan tubuh yang penuh luka. Carek terus merontak dan mengancam Harjo. Harjo yang tahu itu bukanlah Carek langsung bertanya kenapa Carek bisa seperti itu. Sosok dalam tubuh Carek berkata bahwa ia adalah genderuwo yang telah melakukan perjanjian dengan Carek, di mana Carek akan dibuat kaya olehnya, dan setelah kaya maka Carek harus mengorbankan anaknya yang belum lahir sebagai tebusan kekayaan yang telah ia terima. Namun Carek menolak dan melanggar perjanjian itu. Carek saat itu tidak mau mengorbankan anaknya untuk dibawa oleh sosok yang mengaku genderuwo itu. Lantas sosok itu marah dan membuat Carek sakit-sakitan setengah mati. Karena sosok itu terus menagih janji kepada Carek. Sebelum Carek menepati janjinya, maka sosok itu akan terus membuat Carek dan keluarganya menderita. Mendengar hal itu, Harjo tak tinggal diam. Harjo berusaha mengeluarkan sosok itu dari tubuh Carek. Namun Harjo terus mendapatkan perlawanan. Bahkan sosok itu hampir saja merasuk ke tubuh Harjo dan hampir membuat Harjo celaka. 1 jam berlalu, Harjo terus berusaha untuk melepaskan sosok itu dari Carek. Hingga akhirnya datanglah Garong
Garong datang dengan napas yang tersengal-sengal. Garong ternyata adalah seorang yang membantu Carek untuk melakukan perjanjian dengan sosok genderuwo itu. Namun karena Carek tidak menepati janjinya, Garong juga terkena imbasnya. Ia diserang juga oleh sosok itu hingga akhirnya ia sudah kewalahan dan datang menghampiri Carek untuk membantu melepaskan Carek dari perjanjian itu. Saat itu Harjo sempat marah kepada Garong karena ia membantu Carek melakukan perjanjian itu. Namun Garong terpaksa karena Carek terus mendatanginya setiap hari dan membuat Garong risih. Padahal Garong juga sudah memberitahu Carek akibatnya. Namun Carek tetap keras kepala saat itu. Setelah Harjo mendengar cerita dari Gareng, akhirnya mereka berdua bersama-sama membantu Carek. Beberapa kali tubuh Garong dan Harjo terpental saat mereka mendekati Carek. Hingga akhirnya Garong ingat bahwa ia sempat memberi Carek sebuah benda yang dibungkus dengan kain dan menyuruh Carek untuk menyimpannya di antara sesajen di gubuk reot di depan rumahnya. Ya, ternyata gubuk reot yang sempat membuat warga heran itu adalah tempat ritual Carek dan tempat benda-benda mistis milik Carek disimpan. Garong menyuruh beberapa warga untuk mencari benda yang terbungkus kain di gubuk itu dan memerintahkan warga untuk membakar benda itu. Warga pun langsung menuju gubuk itu dan berhasil menemukan benda yang terbungkus kain itu. Namun, sosok yang berada di dalam tubuh Carek mencoba menyerang warga itu. Namun serangan itu berhasil dihalau oleh Garong dan Harjo. Akhirnya benda itu ditemukan warga dan warga pun langsung membakar benda yang terbungkus kain itu. Saat dibakar, benda yang seukuran dengan telapak tangan itu mengeluarkan asap hitam yang tebal dan beraroma busuk. Bau bangkai tercium sangat menyengat saat itu. Saat itu Carek meronta-ronta kepanasan hingga akhirnya pingsan. Warga dan Garong langsung menghampiri Carek dan hendak membawanya ke dalam rumah. Namun warga dan Garong terkejut melihat tubuh Carek yang ikut mengeluarkan asap dan sangat panas. Harjo yang juga melihat kejadian itu langsung membaca doa dan menyipratkan air ke tubuh Carek. Barulah setelah itu tubuh Carek kembali ke suhu yang normal. Istri Carek pun datang setelah Carek dibaringkan di dalam rumah dengan tubuh yang lemas. Harjo saat itu bertanya pada istri Carek, kenapa Carek melakukan hal ini? Istri Carek pun menjawab bahwa Carek terpaksa karena keadaan yang sulit kala itu. Semua berawal setelah Carek melakukan ritual selama 1 bulan dulu. Di mana saat itu istri Carek selalu berkata bahwa Carek saat itu tidak berada di kampungnya dengan alasan sedang mendapat pekerjaan di luar kota. Tapi sebenarnya saat itulah Carek melakukan masa ritualnya. Dan yang warga lihat saat itu, di mana warga melihat seorang pria yang membawa seuntai tali yang berlari ke rumahnya, itu sebenarnya adalah Carek. Di mana saat itu ritual Carek hampir batal karena hampir diketahui oleh warga. Namun dengan kebohongan istri Carek saat itu, maka ritual Carek kala itu berhasil. Di mana saat itu tali yang dibuat Carek adalah tali pocong. Warga yang mendengar cerita dari istri Carek sempat geram dan sedih mendengar cerita itu. Akhirnya Carek pun tersadar dan bertanya, kenapa banyak warga di rumahnya? Harjo dan Garong pun menjelaskan pada Carek. Mendengar hal itu, Carek sedih dan pasrah. Karena jika perjanjian dirinya dengan sosok genderuwo itu dibatalkan, maka dirinya akan kembali jatuh miskin. Dan benar selang beberapa hari dari kejadian itu, ternak-ternak milik Carek mendadak mati tak tahu sebab. Dan toko kelontong miliknya hangus terbakar bergantian. Rumah mewah yang ia tinggali mendadak roboh setelah dihantam angin yang saat itu hanya menerpa rumahnya
Setelah harta dan rumahnya hancur dan hilang, Carek dan istrinya ikut menghilang entah kemana. Tak ada satupun warga yang tahu persis kemana Carek pergi. Itulah kisah Carek yang melakukan perjanjian terlarang dengan sosok Underworld. Terus dukung catatan astral agar cerita-cerita mistis dapat selalu tersaji untuk Anda.